Baik, perkenalkan saya Ibu Dwi Setyana Putra. Di sini akan menjelaskan cara pembuatan account dari UD Dewata Komputer. Nah, yang pertama itu adalah create, habis itu next, dan selanjutnya isi nama company-nya yaitu UD Dewata Komputer. Terus jalan dekat Banyu nomor 552 dan pasar. Setelah itu isi nomor dari UD Dewata Komputer ini, yaitu di 0361 557217. Fax nomornya yaitu 961 57218. Terus email addressnya itu tidak isi, yaitu lanjut kita next. Terus diisi pada bulan pada tahun 2016, terus bulan Desember, kemudian bulan Januari. Terus ini number account tetap 12V. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu klik next, terus lalu start next juga, terus pilih retail. Nah, setelah retail itu next lagi. Nah, apabila mau merubah dari lokasi file myom ini, seperti ini contohnya, akan buat folder baru. Seperti itu misalkan, open dan di save. Oke, next, itu command center. Yang kedua, kita buat account listnya, yaitu yang pertama kita ubah di video Activa. Ada akunnya sama, Activa lancar 0099. Habis itu kita buat cache sama di cache status cache. Habis itu Bank BNI, piutang dagang, piutang dagang itu konversi 0102 persediaan barang dagang, order aset, perlengkapan, nah habis itu Activa tetap tuh.
tab di other peralatan itu di no. Terus ada to di KM peralatan. Oke, di aset sudah selesai. Kita lanjut lagi ke liability atau kewajiban. Nah, kewajiban di sini kita ubah jadi bahasa Indonesia. Yaitu terus ada hutang dagang. Terus ada hutang PPN. Terus ada hutang keluaran. PPN keluaran. PPN masukan. Oke, di sini sudah selesai di liability atau kewajiban. Terus di equity kita ubah dulu jadi modal pakai bahasa Indonesia ya. Terus ada di sel ya. Oke, habis itu ada income atau pendapatan. Terus ada penjualan. Setelah penjualan ada pot penjualan. Terus ada return penjualan. Terus ada cost of sales. Yang pertama itu HP. Terus ada pembelian. Terus ada pot pembelian. Yang ketiga ada retur pembelian. Pembelian. Terus karena kurang kita tambahin, yaitu barang angkut pembelian.
itu. Terus ada di beban itu ada ke beban gaji, beban latihan, terus yang ketiga ada Oke. Nah, setelah account ini jadi, yang ketiga setelah kita lakukan, setelah jadinya account di sini kita close. Habis itu link account di setup, link account yaitu di sales account, hilangkan semua centangnya, piutang dagang, tetap piutang dagang, dan bank accountnya kita pilih bank BNI. Oke. Terus yang kedua, sama juga link account tapi di perpush, sama juga hilangkan centangnya, dan di tracking payable ini kita pilih hutang dagang. Nah, setelah ketemu hutang dagang, bank accountnya itu tetap pakai bank BNI, lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat link ke tax code pajak tambahan nilai atau PPN. Jadi PPN itu adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar, baik itu berupa pembelian barang atau penerimaan jasa yang nantinya itu pasti akan dikenakan pajak. Nah, jadi pada dalam Mayok ini itu ada menggunakan istilah PPN keluaran dan juga PPN masukan. Nah, jadi gimana sih cara kita harus membuatnya? Nah, yang kita di sini pertama kita akan membuat gimana cara kita untuk membuat PPN di Mayok. Nah, jadi pertama kita tuh pilih pada menu bar di atas itu ada list. Kemudian kita pilih tax code. Lalu di sini akan tampil seperti ini. Maka kita pilih new di bawah, lalu kita masukkan tax code-nya. Kita ketik dengan PPN. Lalu kita enter. Lalu di description kita ketik pajak pertambahan nilai. Lalu kita enter. Lalu kita di sini ketik 10%. Lalu kita enter. Untuk di bawah pada linked account to kulit kita pilih PPN keluaran. Di bawahnya kita pilih PPN masukan. Setelah semua terisi, kita klik OK. Kemudian ini kita cancel saja. Dan itu tadi cara untuk membuat PPN pada Mayok. Baik, selanjutnya kita akan membuat yang namanya entry data customer. Nah, kita di sini akan menginput nama customer, yaitu dengan cara pertama kita klik modul card file. Lalu kita pilih card list, kita klik. Lalu kita pilih pada menu ini, itu ada customer, kita klik customer. Lalu di bawah ada new, kita klik new.
Lalu kita masukkan itu nama customer-nya. Kita ketik nama customer-nya. Kita enter. Untuk di card ID kita ketik C1. Kita enter, kita masukkan alamatnya. Lalu di city-nya kita masukkan Denpasar. Enter. Di country-nya kita masukkan Indonesia. Lalu kita masukkan nomor teleponnya. Kita enter. Di kontak kita masukkan namanya. Setelah semua terisi, kita cek kembali. Lalu jika sudah, kita pilih selling detail, kita klik. Lalu kita untuk di layoutnya kita pilih item. Lalu kita ke kanan, itu ada text code. Kita pilih, kita cari text code-nya itu PPN. Kemudian di bawahnya kita ubah menjadi MT. Nah, jika sudah semua terisi sesuai dengan ketentuan, maka kita klik OK. Nah, untuk customer 1 itu sudah. Sekarang kita lanjut untuk input customer yang kedua. Jadi ada 2 customer di sini. Jadi ini yang kedua kita input sekarang. Itu caranya sama seperti tadi, kita pilih new, lalu kita masukkan nama customer-nya. Jika sudah semua terisi, kita cek kembali apakah semua sudah terisi atau belum. Jika sudah semua terisi dan lengkap, maka selanjutnya kita akan ke selling detail lagi.
kita mengisinya sama. Untuk di cell layoutnya kita pilih di sini, kita pilih item, lalu kita ke sebelah kanan. Untuk di text code-nya kita juga pilih ppn, list text code, kemudian di bawah juga kita pilih nt, kita klik. Jika sudah, maka kita klik OK. Maka akan tampil seperti ini, dan ini 2 customer yang sudah kita input tadi. Nah, ini merupakan nama customer yang sudah kita input. X akan menginput data supplier, yaitu yang pertama, kita klik mode file, lalu klik card list. Setelah itu klik data supplier, terus kita klik nawar. Kemudian isikan card nama dengan pilihan nama supplier. Oke, kita pilih nama suppliernya. Oke, pilih nama suppliernya. Setelah itu kita isi card ID itu dengan V1. Oke, V1. Oke, setelah itu untuk alamat kota dan negaranya itu sesuaikan dengan data supplier. Oke, untuk nama dan kotanya itu kita sesuaikan dengan data supplier ya. Oke, sesuaikan dengan data supplier. Data supplier. Oke, dengan data supplier. Selanjutnya itu untuk kota isi dengan setelah itu data supplier, lalu tekan enter, silakan masukkan nomor telepon ya nanti. Setelah kita isi sebenarnya, kita masukkan nomor teleponnya. Untuk nama dan kota dan negaranya itu sesuaikan dengan data supplier, lalu kita isi nomor teleponnya. Oke, kita isi dengan nomor teleponnya. Oke, isi dengan nomor teleponnya. Oke. Selanjutnya itu untuk supplier, tekan enter dan nomor telepon, klik icon dengan nama ownernya ya. Klik icon dengan nama ownernya yang Anda, setelah itu klik icon, kemudian perbaiki backlist pada features layout, pilih item ya. Setelah itu net problem, setelah itu reportable, kita klik OK. Kita klik OK dan kita klik label klik OK. Lakukanlah hal yang sama untuk menginput entry data supplier. Ini saya akan menjelaskan selanjutnya untuk melakukan entry data inventory, yaitu klik modul inventory, klik item list, klik item list, klik only nawar, isikan item number dan nama inventory, terus klik icon nawar, isikan item number dan nama yang ada, lalu enter list item dan isikan dengan akun pembelian. List dengan akun nama pembelian, dengan akun pembelian yang ada, lalu create list item dengan isikan akun pembeliannya.
Setelah itu klik I sell this item dan isikan akun penjualan. Akun penjualan. Klik inventory dan isikan. Klik sell item dan isikan akun penjualan. Klik inventory dan isikan akun persediaan barang dengan setelah itu klik icon buying date list. Klik icon date list. Lalu isi buying unit dengan unit. Unit. Setelah itu number of item per buying unit isi dengan satu teks kode, diisi dengan ppn. Selanjutnya klik icon link date list untuk basis link purchase isi dengan 4 juta. Link unit tetap diisi dengan unit, number of item diisi dengan 1. Number diisi dengan 1. Oke. Setelah itu tekan kode list dengan ppn. Kode ppn. Kemudian klik OK. Sebentar, isi dulu. Klik OK. Klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk melakukan entry data inventory. Dan setelah itu klik number. Setelah itu nomornya itu lakukan hal yang sama ya untuk melakukan entry data inventory. Baik guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai mencatat atau memasukkan saldo awal. Jadi untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai memasukkan saldo awal neraca. Yang pertama kita mengklik setup, kemudian kita akan memilih menu balance. Selanjutnya kita akan memilih account opening balance. Jadi setelah dibuka akan ada tampilan seperti ini. Lalu jangan lupa kita isikan pada opening balance itu nilai rupiahnya. Seperti yang sudah disediakan pada data perusahaan itu pada neraca saldonya.
Baik, kita pastikan jangan sampai ada rekening yang selisih, karena untuk balance-nya kita harus bernilai 0, maka itu akan dinyatakan balance untuk saldo awal neracanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah masukkan saldo awal piutang dagang atau kartu piutang. Baik, yang pertama kita akan memilih menu setup. Selanjutnya kita akan mengklik balance dan memilih customer balance. Selanjutnya kita pilih dan klik nama customer yang akan kita isi saldo awalnya. Yang pertama kita akan mengisi toko Nirwana. Selanjutnya kita klik add sales. Baik, akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan mengganti tanggal pada bagian date. Kita menjadikan tanggal 1 bulan 1 2016. Selanjutnya memonya kita isi dengan saldo awal. Dan untuk total input text-nya itu kita isi dengan nilai saldo awal, dan text code-nya kita ganti dengan NT atau not responsible. Selanjutnya setelah itu selesai, kita akan mengklik record. Lalu klik OK, maka akan ada tampilan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada toko Diva, dan kita akan mengklik customer toko Diva. Selanjutnya kita klik add sales. Akan sama seperti tadi, kita akan mengganti tanggal, memo, dan juga total including text dan juga text code. Setelah itu kita akan mengklik record. Akan
sama seperti ini tampilannya. Jika sudah benar, maka akan muncul tanda congratulations. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal hutang dagang atau kartu hutang. Yang pertama kita mengklik setup lagi pada menu bar, selanjutnya kita pilih balance dan supplier balance. Maka kita akan mengklik satu supplier, kita pilih PT Nusantara, selanjutnya kita add purchase, maka akan tampilan seperti ini. Kita juga akan mengganti tanggal di sini. Setelah diganti tanggalnya, kita akan mengganti memo dan memonya kita isi dengan saldo awal sama seperti tadi. Ini hampir sama seperti tadi, guys. Total including text-nya kita isi dengan nilai saldo awal. Dan text code-nya kita ganti dengan empty atau not responsible. Lalu kita klik record. Kita klik OK. Kita pilih lagi pada PT Delta, kita klik use supplier. Oke, kita add purchase. Akan sama juga seperti tadi, tapi untuk di sini tanggalnya sudah terganti. Kita hanya perlu mengganti memonya, total including text, dan juga text code-nya. Ini sama seperti tadi juga, guys. Selanjutnya kita akan klik record. Jika sudah, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Kita akan mengklik modul inventory di sini. Selanjutnya kita akan mengklik adjust inventory. Kita akan ganti tanggalnya dengan tanggal 1 bulan 1 2016. Dan untuk memonya juga kita isi dengan saldo awal. Untuk item numbernya kita isi dengan kode barang dagangan, dan quantity kita isi dengan stok barang dagangan awal yang sudah tersedia sebelumnya. Selanjutnya unit cost kita isi dengan harga beli barang tersebut. Kita lakukan juga untuk yang barang lainnya.
Di sini ada Asus sama Lenovo ya untuk persediaan barang dagangnya. Jika sudah, kita pada menu account-nya kita isi dengan rekening persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Use account. Jika sudah, kita klik record. Oke, setelah ini selesai, kita akan melanjutkan pada transaksi pertama dan juga transaksi kelima. Oke, pada input transaksi ini, untuk yang pertama itu kita akan mengklik banking, lalu spend money. Lanjutkan, kita memasukkan informasi atas dokumen transaksi pengeluaran. Kita ganti dengan Bank BNI, dan tanggalnya kita masih isi dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal 1 Januari 2016 untuk tanggalnya. Setelah itu ada amountnya kita isi dengan jumlah uang yang dikeluarkan, yaitu 1 juta. Dan memo kita isi dengan pengisian kas kecil, karena ini untuk pengeluaran dan pengisian kas kecil di transaksi pertama. Dan selanjutnya di sini kita akan memilih transaksi kas. Dan itu akan terisi dengan 1 juta. Nah, di sini kita harus lebih teliti, jangan sampai ada selisih, karena out of balance-nya itu harus 0. Nah, jika sudah, maka kita akan mengklik record. Cancel. Setelah itu ada transaksi nomor 2, yang dimana kita akan mengklik modul purchase, lalu kita klik enter purchase. Oke, kita akan memilih PT Nusantara di sini suppliernya, karena dia ada supplier yang terkait. Selanjutnya sama seperti tadi, untuk tanggal juga harus diganti. Kita ganti menjadi 2 Januari 2016. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data barang yang sudah kita beli. Pada bill kita isi dengan jumlah barang yang sudah dibeli. Selanjutnya ada item number, itu barang, kita memilih barang yang sudah dibeli dan harganya kita isi dengan harga beli barang tersebut. Jadi di sini ada produk Asus yang dibeli 10 item. Ya, selanjutnya ini untuk Lenovo, sama seperti tadi kita masukkan juga harganya itu 3.400.000. Selanjutnya kita, jika sudah, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, jika sudah sesuai, maka kita akan mengklik record. Maka kita
pilih no jika tidak ingin mengubah text code, dan pilih yes jika ingin mengubah text code-nya. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke transaksi ketiga, yaitu penerimaan pelunasan piutang. Maka kita akan memilih modul sales, lalu kita klik receive payment. Untuk deposit nomor account-nya kita ganti dengan Bank BNI. Customer-nya Toko Nirmala. Untuk amount receipt-nya kita isi dengan nilai 1 juta. Untuk tanggal transaksinya ini kita ke memo. Untuk memonya kita ganti dengan penerimaan pelunasan piutang. Selanjutnya tanggalnya jangan lupa diganti. Kita ganti dengan tanggal 4 bulan Januari 2016. Oke, kita harus teliti untuk out of balance-nya masih harus 0 ya di sini. Jika sudah sesuai, kita klik record. Itu untuk transaksi ketiga. Selanjutnya kita akan ke transaksi keempat, yaitu retur pembelian. Kita masuk ke menu purchase. Selanjutnya kita klik enter purchase. Jika sudah, kita pilih dan klik nama supplier yang terkait, yaitu PT Nusantara. Kita isi tanggalnya dan kita rubah itu menjadi tanggal 5 Januari 2016. Selanjutnya kita masukkan data barang. Yang pertama itu ada bill, kita isi dengan angka negatif untuk jumlah barang yang akan diretur. Keduanya kita isi negatif ya di sini. Lalu item barang kita isi dengan barang yang akan diretur. Pertama ini ada Asus, kedua itu Lenovo, dan juga harganya itu sudah sesuai. Kita cek lagi di sini. Oke, sudah sesuai semuanya. Kita akan mengklik record. Baik, kita masuk ke menu register. Kemudian kita akan klik di sini return and debit. Kita klik apply to purchase. Di sini ada di bagian bawah. Akan ada tampilan seperti ini. Kita isi tanggalnya itu dengan tanggal 5 Januari 2016. Dan untuk memonya kita diisi di sini dengan retur pembeli karena keterangan transaksinya itu retur pembelian. Oke, jika sudah sesuai semuanya, kita cek out of balance-nya. Jika sudah 0, maka kita akan mengklik record. Oke, terus untuk transaksi kelima yaitu pembayaran hutang dagang. Oke, kita cari modul purchase. Selanjutnya pay bill, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih suppliernya yaitu PT Nusantara. Oke, suppliernya PT Nusantara. Dan untuk tanggalnya kita
kita jadi tanggal 8 Januari 2016. Oke, kita klik oke di sini. Selanjutnya amount-nya mau reserve nya kita isi dengan 53.020.000. Kita sudah. Memo kita akan ganti untuk pembayaran hutang dagang. Oke, amount apply, amount reserve-nya kita isi semuanya. Jika sudah, maka kita akan record. Itu untuk transaksi kelima. Di sini saya akan menjelaskan transaksi nomor 6. Yang pertama, klik sales, lalu enter sales, lalu pilih dan klik nama customer, diisi dengan toko Diva. Lalu untuk tanggal diganti, yaitu tanggal 10 bulan Januari 2016. Lalu enter, dan teks inklusifnya dihilangkan centangnya. Lalu diisi sesuai dengan data-data yang ada, yaitu sheet-nya diisi dengan jumlah 30, lalu item number-nya diisi sesuai yang ada, dan untuk price-nya diisi yaitu dengan 4.400.000. Lalu untuk yang Lenovo pun price-nya diisi dengan 4.400.000. Lalu tekan enter. Lalu jika sudah balance, maka klik record. Lalu klik close. Dan transaksi nomor 7, buka sales dan enter sales. Lalu untuk nama customer diisi dengan toko Diva. Di sini karena kita akan melakukan pengembalian barang atau pengembalian sebagian barang. Lalu untuk shift-nya kita isi dengan -4. Diisi sesuai dengan data-data yang ada. Untuk item number-nya diisi dengan AS dan Lenovo. Dan untuk price-nya diisi dengan jumlah 4.400.000.
Lalu jika P2D-nya sudah 0 dan payment-nya sudah cash dan balance due-nya sudah sesuai, maka bisa klik record dan klik icon register, lalu klik return and credit, lalu klik apply to sell. Lalu untuk tanggalnya diganti menjadi tanggal 11 bulan Januari 2016. Dan untuk memonya diisi dengan retur penjualan. Lalu untuk di datanya kan sudah terisi otomatis. Dan untuk amount applied-nya tinggal kita pencet dan tekan enter, maka out of balance-nya akan 0. Jika sudah 0, maka kita bisa klik record dan kita bisa close. Lalu untuk transaksi nomor 8, kita tetap di sales, lalu klik receive payment, lalu pilih Bank BNI, dan customer-nya kita pilih Tokodiva. Lalu untuk amount receive-nya kita isi sejumlah 164.560. Payment-nya bisa dipilih sesuai yang ada atau check quick. Lalu untuk memo diisi dengan penerimaan pelunasan piutang. Lalu tekan enter dan untuk tanggalnya diisi dengan tanggal 20 Januari 2016. Lalu di situ akan langsung terisi dengan tanggal atau amount-nya. Lalu untuk amount applied-nya kita klik dan enter. Lalu jika sudah out of balance-nya sudah 0, maka kita bisa record. Lanjut transaksi nomor 9, kita klik modul purchases, lanjut klik enter purchases. Lalu untuk supplier-nya bisa kita isi dengan PT Delta. Lalu untuk tanggalnya kita bisa ganti menjadi tanggal 25 Januari 2016. Lalu untuk bill-nya kita bisa isi dengan jumlah yang ada. Lalu price-nya kita isi 3 juta untuk yang Asus. Selanjutnya yang Lenovo kita bisa isi dengan jumlah 3.400.000. Lalu jika balance duenya sudah 0, dan sudah terisi dengan benar, maka kita bisa klik
record. Setelah klik record akan muncul wizard seperti yang ada di gambar. Jika ingin mengganti untuk text code-nya, kita bisa klik yes. Dan jika tidak ingin mengganti text code-nya, kita bisa pilih no. Lalu setelah itu akan muncul wizard seperti ini. Jika ingin no check queue, itu berarti kita akan ingin mengubah data. Jika pilih OK, berarti data yang diisi sudah benar. Lalu kita bisa klik cancel. Lalu untuk transaksi nomor 10, kita bisa klik modul sales, lalu klik enter sales. Untuk customernya, kita bisa isi dengan toko Nirwana. Untuk tanggal, kita bisa ganti menjadi tanggal 27 Januari 2016. Lalu untuk sheet-nya kita isi 5 atau diisi sesuai dengan data yang ada. Lalu price-nya juga diisi dengan sesuai harga atau unit yang ada, yaitu 4.400.000. Kita isi. Dan untuk yang Lenovo pun juga diisi dengan sama. Jika sudah, untuk pay today-nya diisi dengan jumlah yang ada di total amount-nya. Lalu pilih metodenya yaitu cash, dan jika balance due-nya sudah 0, kita bisa klik record, lalu klik cancel. Lalu untuk transaksi nomor 11, kita bisa klik modul account. Kita bisa klik record journal entry. Lalu untuk date-nya kita isi dengan tanggal 30 Januari 2016. Lalu untuk memo diisi dengan pembayaran beban-beban. Lalu untuk ACCT-nya, untuk name-nya kita bisa isi dengan beban LAT, beban gaji, beban angkut penjualan, beban pembelian, dan kas. Untuk beban gaji, beban LAT, beban angkut penjualan, dan pembelian diisi pada bagian kolom debit. Jumlahnya diisi sesuai dengan data yang ada.
Sedangkan yang kas kita isi di bagian pada kredit. Lalu klik enter. Jika teksnya sudah nol dan out of balance-nya sudah nol, kita bisa klik record. Selanjutnya, untuk melihat transaksi jurnal atau jurnal transaksi, kita klik account, lalu kita klik transaksi jurnal, lalu pilih all. Untuk date from-nya dan to diisi dengan tanggal 1 Januari 2016 dan tanggal 31 Januari 2016. Lalu akan muncul transaksi jurnalnya akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat apakah sudah terisi dengan benar atau belum. Lalu jika sudah terisi dengan benar, kita bisa klik close. Lalu untuk melihat penyajian laporan keuangan, kita bisa klik report. Lalu kita pilih trial balance pada account. Lalu kita klik display. Untuk as of-nya kita isi dengan bulan Januari. Lalu kita lihat apakah trial balance-nya sudah terisi dengan sesuai atau belum. Lalu klik close. Lalu untuk melihat laporan laba rugi, kita lihat pada bagian profit and loss. Untuk date from-nya diisi dengan tanggal 1 Januari 2016 dan to-nya diisi dengan tanggal 31 Januari 2016. Lalu kita bisa melihat hasil profit and loss-nya seperti ini. Apakah ada yang salah atau tidak. Lalu jika sudah, kita bisa klik close. Lalu untuk penyajian laporan neraca, kita bisa klik standar balance sheet, klik display. Lalu as of-nya kita bisa ganti menjadi tanggal 31 Januari 2016. Lalu seperti ini akan muncul hasilnya. Lalu jika sudah terisi dengan benar, kita bisa klik close. Lalu jika sudah selesai melakukan pencatatan transaksi perusahaan, maka kita bisa keluar dari aplikasi, klik file, lalu klik exit, lalu klik quit no report, lalu klik no. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.